Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul pemanfaatan teknologi AR sebagai media visualisasi 3D furnitur dalam bidang kewirausahaan. Sebelumnya perkenalkan, saya Fauzan Serda Ramadan dengan NIM 231818397 dan ini teman saya Muhammad Irfan Webi dengan NIM belakang 402. yang belakang saya Aditya Gautama dengan NIM belakang 387. dan belakang saya Muhammad Zaki Muayyad dengan NIM belakang 392. sebelumnya. Saya Afif dengan NIM 400. Ya, langsung aja di sini akan saya menjelaskan tujuan utamanya. Yang pertama adalah menyediakan platform sederhana berbasis AR yang memungkinkan pelaku UKM atau UMKM menampilkan produk furnitur secara 3D kepada konsumen melalui perangkat mobile. Yang kedua, meningkatkan daya tarik visual produk sehingga membantu konsumen membuat keputusan pembelian yang lebih cepat dan lebih tepat. Yang ketiga, mempermudah promosi dan pemasaran produk furnitur lokal tanpa memerlukan modal besar atau keahlian teknis yang tinggi. Yang keempat, mendukung adaptasi digital pelaku usaha lokal khususnya di bidang furnitur agar lebih kompetitif di pasar yang semakin digital. Yang kelima, mendorong inovasi dalam strategi bisnis dengan mengintegrasikan teknologi AR secara praktis dan fungsional. Untuk sasaran penggunanya, di sini ada 3, yaitu pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM di bidang furnitur yang ingin meningkatkan daya tarik pemasaran produknya melalui visual digital. Yang kedua, konsumen umum yang ingin melihat dan menilai kecocokan produk furnitur mulai dari ukuran, warna ataupun bentuk langsung di lingkungan nyata sebelum membeli. Yang ketiga, calon pembeli online khususnya di platform digital yang memerlukan pengalaman belanja yang lebih interaktif tanpa datang langsung ke tokonya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Aditya. Jadi saya akan menjelaskan tema atau topik yang akan diangkat dalam proyek kelompok kami. AR untuk kewirausahaan dengan pemanfaatan teknologi augmented reality sebagai media visualisasi 3D furniture dalam bidang kewirausahaan. Masalah yang ingin diselesaikan melalui aplikasi ini yaitu memiliki potensi besar untuk meningkatkan daya tarik promosi, efisiensi pemasaran, namun pelaku usaha kecil dan menengah atau UKM seringkali menghadapi keterbatasan dalam akses teknologi serta keterampilan teknis untuk mengadopsi AR secara optimal. Manfaat penggunaan AR: 1. Ada edukatif, itu untuk mengenalkan teknologi digital modern kepada pelaku UKM dan konsumen yang belum familiar dengan AR. Yang kedua, ada informatif, menyediakan informasi produk secara langsung dan kontekstual seperti ukuran, warna, material, dan harga dalam tampilan real time. 3. Ada visualisasi, memungkinkan pengguna untuk melihat representasi 3D produk furnitur secara nyata di ruang mereka sendiri melalui kamera perangkat. Yang keempat, ada interaktif, memberikan kontrol langsung kepada pengguna untuk memutar, memperbesar, atau memindahkan objek furnitur di layar. Yang kelima, ada pemasaran dan branding, menjadi media promosi yang inovatif dan menarik perhatian konsumen, membedakan produk dari pesaing. Lalu untuk software yang kami gunakan itu ada Unity 3D dan hardwarenya menggunakan laptop dan smartphone. Mungkin untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Habibi. Oke, selanjutnya akan saya jelasin pada bagian projectnya. Oke, baik, di sini ada 2 contoh untuk desain 3D-nya. Jadi kami membuat desain 3D untuk prototipnya cuma 2 doang, yaitu 3D dari furniture sofa dan 3D dari furniture meja gitu. Jadi untuk yang ini itu kita tuh konsepnya ada sebuah kartu atau sebuah gambar yang dimana ketika di scan menggunakan aplikasi kita maka akan memunculkan sebuah 3D dari gambar poster tersebut gitu. Saya kamera Bi. Dulu. Udah gua screen record. Oke.
Nah, untuk penentuan markernya itu kita menggunakan cara pembuatannya itu kita buat namanya folder marker sofa, yang dimana itu kan harus nginputin sebuah gambarnya. Nah, di aset itu kita harus membuat dulu markernya. Itu kita mau nge-scan, buat scannya itu mau gambar yang mana gitu. Karena kita ada dua, jadi kita masukin dua gambar ya. Kemudian habis itu bikin folder namanya 3D, masukkan semua offset 3D nya, kemudian tarik 3D nya itu ke dalam folder markernya. Biar apa? Biar dia bakal terinput ke dalam scene sini. Kemudian kita bisa memposisikan sesuai yang kita inginkan munculnya itu seperti apa gitu. Tapi sebelum itu kita itu butuh yang namanya aset, yaitu Vuforia Engine, yang dimana fungsinya dia itu biar bisa menampilkan 3D di dalam aplikasi kita gitu. Jadi ke Vuforia Engine itu bisa kalian cari aja di Asset Store, kemudian kalian download ya. Kemudian di package manajernya itu bisa kalian import aja. Ada Vuforia Engine dan ada beberapa banyak aset project itu, misal furnitur. Nah itu. Selanjutnya kita coba mendemonstrasikan ini, mendemonstrasikan cara kita demokan dulu proyek kita, yang dimana kita bisa mencet start ya di pojok sini. Kemudian kita cari itunya, gambar posternya, biar bisa nge-scan. Nah, terlihat di sini ada gambar 3D sofanya ya. Kemudian kita coba di gambar yang satunya apakah muncul. Nah, muncul ya. Jadi ketika kita melakukan promosi di dalam browser kita yang kita sebar, itu bisa juga kita scan ya sesuai dengan gambarnya yang kita masukkan tadi. Jadi si ininya, klien atau customer kita dapat tergambar bagaimana bentuk asli dari furnitur kita gitu. Jadi aplikasi kita itu langsung ini ya, ketika dibuka itu langsung meminta atau langsung diarahkan ke kamera, yang dimana itu buat nge-scan poster-poster yang sudah kita masukkan tadi ke dalam marker, biar bisa di-scan dan muncul 3D nya gitu. Nah, untuk 3D yang kita scan itu masih hanya seperti scan aja, tidak dapat kita interaksikan seperti kita putar bendanya atau perbesar perkecil bendanya, itu masih belum bisa. Ini adalah sebuah prototipe yang masih belum 100% jadi. Nah, untuk responsifnya tadi, dia itu posternya itu harus terlihat jelas ya, nggak boleh terlalu terang dan nggak boleh terlalu redup juga, supaya si kamera mau membaca sebuah gambarnya dan memunculkan 3D nya seperti itu. Cara kerja aplikasi kita itu, pengguna bisa membuka aplikasi augmented reality melalui perangkat mobile seperti Android, handphone, dan lain sebagainya.
tampilan utamanya itu langsung mengaktifkan kamera perangkat dan mengarahkan pengguna untuk memilih merek yang tersedia. Setelah deteksi berhasil model 3D furniture, kita melakukan secara real time di lingkungan yang nyata pada perangkat mobile pengguna seperti itu. Jadi modelnya itu bisa kita posternya itu bisa kita arahin, maksudnya mau kayak gimana ya. Nah itu yang baru bisa kita arahin tuh baru ini aja si posternya, tapi di dalam 3D-nya itu tidak bisa melakukan interaksi seperti itu. Mungkin seperti itu aja untuk penjelasan dari prototype project kami ya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu kelebihan aplikasi. Yang pertama itu visualisasi realitas, yang kedua pengalaman interaktif, yang ketiga peningkatan daya saing UMKM, yang keempat itu mudah diakses. Untuk kekurangannya tersendiri yaitu modelnya terbatas, yang kedua belum optimal di semua ruang, yang ketiga itu semua UMKM paham teknologi. Potensi pengembangan kedepannya itu fitur komunikasi produk, menambahkan opsi menggunakan warna bahan yang ukuran furnitur secara langsung di AR. Pengguna marketplace AR lebih stabil. Pengembangan dengan teknologi LAM, simulations and mapping untuk meningkatkan akurasi penempatan objek, multi produk dan multi ruang. Yang keempat itu analisis pengguna, menyediakan data pengguna untuk UMKM seperti produk yang paling sering dilihat, waktu interaksi atau tingkat konversi ke pembelian. Kesimpulan, aplikasi AR ini memberikan solusi visualisasi 3 dimensi furnitur yang interaktif dan realistis, membantu konsumen menilai produk secara langsung di ruang nyata. Bagi UMKM, aplikasi ini menjadi media promosi digital yang inovatif dan terjangkau. Meski ada keterbatasan teknis, aplikasi ini memiliki potensi besar untuk dikembangkan lebih lanjut guna mendukung transformasi digital di sektor furnitur lokal. Jadi mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.